Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali pada bagian kedua ya. Di siang hari ini masih di dalam forum group discussion program penguatan pengembangan situs web perguruan tinggi tahun 2021. Sebelumnya saya sapa dulu, masih semangat? Masih semasinya itu masih sudah kendor ini ya. Baik, jadi pada FGD kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat website yang baik, cara mengembangkan website baik dari segi antarmukanya. Ya, kalau tadi dari segi keamanannya, nah sekarang kita dari segi antarmukanya. Ya, poin-poin apa saja yang nanti perlu difokuskan dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita. Kebetulan tadi pas awal belum datang ya, terlambat karena memang jauh dari Yogyakarta narasumber kita. Nah, saya perkenalkan dulu narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Dian Sigit Prastowo, Eskom. Beliau dari BSI, UII, Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Dian Sigit Prastowo. Baik, keahlian beliau, ya, diantaranya adalah atau pengalaman kerja beliau diantaranya adalah dulu sebagai software developer di beberapa software house ya. Kemudian Scrum Master di BSI UII, kemudian Senior UX Manager ya di BSI juga, dan juga Product Manager di BSI UII. Kemudian keahlian beliau ya sesuai dengan CV-nya yaitu Product Management, Project Management, Software Development, kemudian User Experience, kemudian Process Improvement, Staff and User Training, Budgeting and Cost Analysis, dan Enterprise Resource Planning. Baik, supaya tidak berlama-lama lagi, ya, kita mulai saja seminar hari ini dan juga FGD nanti selama nanti kurang lebih 2 jam ya, 2 jam. Sama juga nanti dari seperti sesi pertama nanti ada pemaparan dari narasumber dan juga nanti diselingi atau diikuti dengan sesi tanya jawab atau sharing seperti itu ya. Pada Pak Dian Sigit Prastowo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Wahid. Teman-teman masih semangat? Kok diem aja ini. Semoga nggak ngantuk ya. Semoga dengan slide yang warna-warni ini nanti bisa sedikit bisa membuat teman-teman ceria gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Dian Sigit Prastowo, panggilannya Sigit. Posisi saat ini saya sedang diamanahi sebagai Product Manager dan juga Senior UX Experience Manager di Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia. Jadi hari ini saya diminta oleh Pak Wahid untuk membawakan bagaimana sih membuat website yang bagus gitu ya, yang the best begitu, secara umum begitu ya. Sehingga nanti kita ada lima poin utama gitu ya dari sisi desain yang perlu mungkin kita perhatikan ketika kita membuat atau mendesain ulang website. Nah, karena ini sepertinya pesertanya lebih banyak dari sivitas akademik begitu ya. Jadi nanti mungkin secara materi ada yang nyerempet ke perguruan tinggi begitu ya, secara kontennya begitu. Baik, jadi saat ini itu website sudah menjadi sebuah tools begitu ya, atau alat untuk membranding atau kemudian memberitahu, menginformasikan mengenai produk kita atau mengenai siapa diri kita gitu ya. Nah, kalau bicaranya perguruan tinggi berarti ya
perguruan tinggi kita itu seperti apa gitu. Nah, kebanyakan website yang kemudian yang ada begitu, khususnya di Indonesia itu, kalau mungkin teman-teman lihat gitu ya, atau kemudian berkunjung ke beberapa website itu, seakan-akan semua konten pengennya dimasukkan ke website gitu ya. Apapun itu kontennya, pokoknya blesek nih begitu ke website, sehingga secara value atau kemudian secara fokus nggak ada. Jadi ketika orang mengunjungi itu bingung, malah jadi bingung sendiri. Ini apa sih gitu ya. Yang paling terakhir itu ini sebenarnya terjadi di semua website, tidak hanya kemudian di perguruan tinggi. Saya kemarin tuh mau nyari informasi begitu mengenai bagaimana sih mengubah AJB menjadi SHM gitu ya. Jadi akta jual beli, kemudian kalau pengen saya jadikan SHM itu seperti apa? Seharusnya informasi itu saya dapat di BPN, ya enggak? Karena yang mengurusin pertanahan kan BPN gitu ya. Tapi ketika saya search di Google, nggak ada satupun dari itu BPN yang mengarahkan ke situsnya BPN gitu ya. Bahkan ketika kemudian saya langsung mengunjungi situsnya BPN langsung, itu malah saya kebingungan gitu. Ini saya mau ngapain di sini gitu. Karena kemudian nggak ada semacam fokus apa sih kemudian yang mau disajikan oleh BPN gitu. Makanya ada 5 poin nanti yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat atau kemudian mendesain ulang website gitu. Yang pertama, nah ini karena tadi pengennya semua dimasukkan sehingga kita bicaranya teknis gitu ya. Kita nggak kemudian lupa bicara tentang strategi begitu ya. Jadi website kita itu dibuat untuk siapa gitu ya. Kita perlu memahami pasar kita itu siapa, kemudian basis pelanggannya itu siapa, dan prospek apa sih yang kemudian mau kita dapat dari website yang kita bangun tersebut gitu ya. Nah, ada 3 pendekatan sederhana sih sebenarnya. Ini mungkin teman-teman juga sering begitu dengan kata-kata ini ya, why, what, how begitu ya. Nah, ketika kita mendesain atau kemudian akan membuat website, kita kemudian harus meletakkan dulu kenapa gitu ya, start with why begitu. Jadi kenapa orang harus misalkan mengakses website kita, atau kemudian kalau kita bicaranya produk, kenapa orang harus pakai produk kita. Kalau kita bicaranya perguruan tinggi, berarti kenapa orang harus kemudian sekolah atau gabung di perguruan tinggi kita gitu. Nah, itu yang perlu kita definisikan gitu. Jadi bicara masing-masing produk pasti nanti akan berbeda-beda gitu ya. Berdasarkan perguruan tinggi A, kenapa sih harus ke sana? Misalkan dia bekerja sama dengan perusahaannya banyak. Yang B misalkan dia channel ke perguruan tinggi asingnya banyak misalkan gitu. Atau yang C, alumninya kemudian sukses-sukses misalkan gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai what begitu. Jadi ketika kita membuat website, apa sih yang mau kita dapat dari website tersebut gitu? Hanya sekedar visitor kah begitu? Atau kemudian sekedar traffic, atau kemudian apa ya, sharingnya gede gitu, atau justru ada beberapa data yang pengen kita grab. Itu bicara tadi mengenai prospek gitu ya. Jadi ketika kita misalkan membuat website itu, goalnya atau apa yang kemudian mau kita dapat itu perlu kita definisikan. Nah, bicaranya misalkan bicara perguruan tinggi begitu. Kalau kita bicara yang mengunjungi adalah anak-anak SMA, atau kemudian calon prospek yang akan kuliah di tempat kita, tentunya ada hal yang kemudian harus kita dapat ya ketika dia berkunjung. Nggak hanya kemudian informasinya dikunjungi 11 orang atau 10.000 orang gitu. Tapi kita perlu dapat seenggaknya ada kontak yang kemudian bisa dia tinggalkan gitu. Nah, strateginya bisa dengan macam-macam gitu. Nanti kita bisa diskusikan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah how, atau kemudian
bagaimana orang itu mengunjungi atau menggunakan website kita. Dan bicara bagaimana ini bisa bicara dengan tools, begitu, alat yang kemudian digunakan untuk mengakses, atau kemudian semacam proxy atau media lain yang kemudian bisa membawa ke website kita, gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kita bicaranya media sosial, biasanya orang apa istilahnya, yang menawarkan produk itu intensnya di media sosial, tapi kemudian ujungnya sebenarnya diarahkan ke website, gitu ya. Website sebagai landing page. Dan jadi kita nanti perlu tahu bagaimana sih orang kemudian bisa sampai ke website kita, gitu. Itu mengenai poin pertama, yaitu kita mulai dengan strategi, begitu ya. Nah, yang kedua, kita harus fokus kepada user, gitu ya. Jadi pahami pelanggan Anda dengan lebih baik, gitu ya. Kita perlu memahami kecenderungan pelanggan, kemudian motif mereka dan bagaimana mereka umumnya membuat keputusan, gitu. Jadi kalau bicaranya user experience, ini bicaranya riset sebenarnya. Jadi teman-teman, wah ini kok malah kayak penelitian, gitu. Jadi kalau bicaranya user experience itu memang bicaranya riset. Nah, nanti toolsnya apa yang bisa kita gunakan, nanti kita di bagian diskusi aja, gitu ya. Jadi poin kedua, jadi pahami kemudian pelanggan kita dengan lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan membuat user persona, gitu ya. Jadi user persona ini adalah pola dasar pengguna yang tujuan dan karakteristiknya itu mewakili kebutuhan kelompok pengguna yang lebih besar. Jadi di diskusi pertama kemarin online gitu ya, kita bicaranya di PNC. Waktu itu saya nanya, dari sekian pengguna yang mengakses website PNC, siapa sih yang kemudian mau jadikan prioritas, gitu ya? Atau siapa saja sih pengguna yang mengakses websitenya PNC, gitu. Nah, kemarin terdefinisi ada 3, gitu ya. Yang pertama adalah tentunya calon mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa. Yang ketiga adalah sivitas akademik yang lain, atau kemudian orang di luar mahasiswa dan calon mahasiswa. Nah, bicara calon mahasiswa, tentunya kalau kita misalkan mau membuat persona, berarti dia adalah pendidikannya mungkin SMA, SMK, gitu ya. Kemudian mereka biasanya mengakses menggunakan apa sih? Device-nya handphone, begitu ya. Kemudian kisaran umurnya berapa, gitu. Terus apa yang kemudian mereka cari ketika mengunjungi sebuah website perguruan tinggi, gitu. Nah, data-data ini itu tidak kemudian kita mengawalinya dengan riset langsung, itu tidak harus begitu. Tapi kita bisa dengan menggunakan asumsi, gitu ya. Jadi ketika kita membuat, kita asumsikan saja dulu dari tiga perwakilan persona tadi, begitu. Kemudian nanti kita bisa validasi. Nah, validasinya itu kemudian nggak harus ribuan user atau apa ya, cukup ambil 5-15 itu sudah cukup, begitu. Jadi katakanlah misalkan yang tadi calon mahasiswa itu adalah mewakili anak-anak SMA, SMK. Nah, ketika kita membuat user persona ini dengan asumsi tadi itu, nah kita bisa validasi ke mungkin adik kita, saudara kita yang seumuran mereka, gitu ya. Kamu ketika mengakses website perguruan tinggi, kira-kira seperti ini enggak, begitu. Nah, nanti dari sana kita akan dapat pengetahuan tambahan, gitu. Saya nggak pernah, misalkan nggak pernah pengen mengakses, gitu ya. Saya nggak meduliin kuliah, gitu. Nanti akan ada beberapa semacam anomali, begitu, yang kita dapat. Nah, itu mungkin bisa kita abaikan. Nah, yang kita pengen dapat adalah yang kemudian yang tadi supporting, gitu ya, yang kemudian mendekati dengan asumsi kita, itu yang kemudian kita jadikan fokus untuk tahapan berikutnya, gitu. Oke, kemudian yang ketiga, jadikan website Anda mudah digunakan, gitu ya. Tadi saya cerita mengenai VPN, gitu ya.
Begitu saya mengakses ke sana, ya saya nggak tahu kemudian harus ngapain. Saya nyari di homepage-nya gitu, nggak ada kemudian hal-hal yang kemudian mengarahkan ke yang pengen saya cari itu. Nah, ini untuk bisa kemudian mendapatkan poin yang ketiga ini, salah satunya adalah dengan membuat sitemap gitu ya. Jadi kita bisa bikin di halaman utama, kemudian itu akan mengarahkan kemana, kemudian turunannya kemana, ini kategori apa gitu ya, dikelompokkan begitu. Tujuan dari sitemap ini adalah untuk menunjukkan bagaimana navigasi harus terstruktur gitu. Jadi navigasi di sebuah website itu cukup penting gitu ya. Jadi misalkan ada menu di atas atau kemudian di samping atau kemudian di bawah, itu kemudian tidak hanya sekedar umumnya desain begitu misalkan. Tapi kita kemudian harus, kenapa sih menu ini ada di sini? Kenapa page ini ada di bagian menu ini begitu? Nah, ini adalah bagian dari kita membuat sitemap gitu ya. Dan sitemap itu membantu untuk mengidentifikasi di mana konten akan ditempatkan dan apa yang perlu diproduksi gitu. Misalkan kita bicara homepage atau landing page gitu ya. Jadi setiap orang mengakses sebuah website itu pasti akan dihadapkan dengan halaman utama gitu ya. Nah, kalau kita bicaranya tadi perguruan tinggi dan kita sudah fokus bahwa ini website akan kita prioritaskan untuk calon mahasiswa, maka secara konten di homepage itu adalah hal-hal yang kemudian seenggaknya membuat tertarik calon mahasiswa tadi untuk tetap mengeksplorasi website tersebut gitu ya. Jadi berlama-lama atau betah di website tersebut. Nah, hal-hal apa yang perlu disiapkan secara konten gitu ya, misalkan kita bicara PNC ini ya, saya di Cilacap ternyata bekerja sama dengan Holcim dan Pertamina misalkan. Nah, kalau itu diasumsikan sebagai sebuah nilai yang kemudian bisa menjadikan calon mahasiswa itu tertarik, ya itu tertampilkan gitu di halaman muka gitu ya. Misalkan PNC itu bekerja sama dengan Holcim atau Pertamina, minta kemudian Pertamina kasih testimoni ke PNC, minta ke Holcim untuk kasih testimoni ke PNC yang kemudian kita tampilkan di website. Jadi ketika calon mahasiswa itu berkunjung, ternyata keren nih dikasih testimoni sama Pertamina sama Holcim gitu. Jadi oke nih kan gitu. Kemudian kalau punya prestasi gitu ya, perguruan tingginya, misalkan ikut perlombaan nasional atau kemudian ada kontribusi internasional gitu, tampilkan di sana gitu. Kemudian kalau misalkan hasil research tadi kita yang di user persona itu adalah calon mahasiswa yang dicari itu adalah beasiswa. Nah, ada program beasiswa nggak di perguruan kita? Nah, itu yang tampilin di halaman muka gitu ya. Jadi hal-hal yang kemudian bisa menarik itu taruh di depan gitu. Jadi jangan dibanjiri dengan deretan berita yang mungkin kemudian nggak begitu ada value-nya. Yang penting biar kelihatan update begitu, berita apapun dimasukkan misalkan gitu ya. Kemudian nggak penting-penting amat misalkan bagi calon mahasiswa. Atau kemudian ada beberapa konten yang biar kelihatan penuh tapi sebenarnya nggak esensial begitu di sana ditaruh. Nah, itulah kenapa pentingnya sitemap itu ya. Kemudian juga untuk membantu menunjukkan hubungan antara halaman yang berbeda. Jadi kategori. Sekarang tadi kita bicara udah ada testimoni, kemudian ada award gitu ya, kemudian ada success story dan sebagainya. Misalkan kita mau taruh berita, ya cukup jadi free highlight aja gitu di sana. Nah, itu yang kemudian jadi jalan untuk mengeksplor lebih banyak ke halaman berita gitu, di sub menunya gitu. Dan kemudian ada hal-hal yang terkait pengumuman gitu ya, pengumuman mahasiswa. Ya cukup aja satu pengumuman yang paling terbaru atau apa, kemudian ada semacam link yang masuk ke halaman pengumuman yang lebih banyak gitu ya, dan bisa dielaborasi di sana.
Kemudian dari sitemap ini, sehingga kita sudah bisa tahu struktur ketika kita akan memulai development gitu ya, atau mulai pengembangan gitu. Jadi ketika kita mau coding atau kemudian mau melakukan desain user interface, ketika sudah ada sitemap-nya itu lebih enak karena kita sudah tahu gambaran user flow-nya lebih seperti itu. Itu yang ketiga. Nah kemudian yang keempat, yaitu kan karena website itu saat ini sudah kita jadikan sebagai salah satu alat untuk branding gitu ya. Jadi berikan website Anda karakter. Nah karakter ini salah satunya adalah dengan identity color gitu. Jadi kemudian nggak kemudian sembarangan kita bisa taruh warna gitu ya, karena developernya misalkan seneng warna hitam, tiba-tiba diminta ngebangun website kasih warna hitam begitu. Padahal misalkan secara branding produk kita atau kemudian perguruan kita misalkan lebih ke arah ceria misalkan, yang seharusnya pink misalkan gitu. Jadi pemilihan warna ini nggak kemudian sembarangan bisa kita pakai. Tulisannya nggak begitu kelihatan ya, pecah ya. Nanti aku saya share aja ininya slide-nya gitu ya. Jadi misalkan merah gitu ya. Merah itu mewakili mengenai kecemasan, kemudian hal yang membangkitkan, berani, dominan, energik begitu ya. Kegembiraan, kesehatan, kemudian ada kehidupan, ada cinta, ada gairah, ada kekuasaan, kemudian ada perlindungan, ada semangat, ada stimulasi, ada kekuatan dan kekinian gitu. Nah untuk yang warna orange ini mewakili kelimpahan, kemudian membangkitkan juga, kemudian kenyamanan, berani, kegembiraan, kemudian ekstraversi, kesenangan, kebahagiaan, lincah, keamanan, sensualitas, bersemangat, dan kehangatan. Untuk yang warna kuning, ini juga membangkitkan, kemudian ceria, percaya diri, kreativitas, kegembiraan, ekstraversi, keramahan, kebahagiaan, optimisme, harga diri, ketulusan, tersenyum, bersemangat, dan seterusnya begitu ya, kurang lebih. Nah, misalkan biru nih, kita biru, tenang, nyaman, kompetensi, kesejukan, tugas bermartabat, efisiensi, kecerdasan, logika, perdamaian, refleksi, relaksasi, keandalan, keamanan, ketenangan, dan menenangkan. Dari sini kemudian kita tahu ya kenapa perbankan itu banyak yang dominan menggunakan biru. Kita bicara Mandiri, kita bicara BRI, kita bicara BCA. Karena warna biru tadi salah satunya adalah mewakili tadi keandalan, keamanan gitu ya. Kemudian di perbankan juga kita ada yang warnanya purple atau ungu. Ada yang tahu bang apa? Muamalah gitu ya. Jadi karena ungu itu mewakili ini keaslian, menawan gitu, bermartabat, kualitas, spiritual gitu ya. Jadi kemudian nggak ketika kita ingin memberikan karakter ke website kita, itu bisa dengan warna ini gitu ya. Karena warna bisa menjadi bagian dari identitas gitu. Kemudian yang kedua terkait karakter, nah kita bisa menambahkan konten visual, apalagi saat ini bandwidth maksudnya bukan sebuah masalah lagi gitu ya di hari-hari ini begitu. Jadi kita sudah dilontori oleh konten-konten visual gitu ya. Kita bicara misalkan Instagram itu sudah dari image, video gitu ya, YouTube video. Kemudian sosial media itu sudah banyak dari image dan video gitu ya. Jadi dari ketika kita memasukkan konten visual ke website kita itu untuk
membantu menciptakan kesan pertama yang terbaik gitu ya, karena gambar itu berbicara lebih banyak dari kata-kata gitu ya, katanya begitu. Kemudian bisa menghidupkan dan memberi pengunjung kekuatan untuk memvisualisasikan dan membayangkan apa yang sedang kita tawarkan gitu. Jadi gambar yang kita sematkan atau kemudian yang kita pasang di website kita itu kemudian nggak kemudian sembarang gambar juga gitu ya. Tentunya adalah gambar yang tadi balik ke kekuatan dari produk kita gitu, atau kekuatan dari perguruan tinggi kita gitu. Jadi bicara gambar misalkan kalau tadi itu ada kerjasama dengan Pertamina dan Holcim, ya gambar-gambar yang kemudian berkegiatan dengan Pertamina dan Holcim ya. Kemudian misalkan kita istilahnya pasang gitu ya, atau bicara prestasi, mendapatkan penghargaan di perlombaan gitu, kita bisa pasang video highlight begitu untuk kemudian menambah kekuatan karakter di website kita. Nah, yang terakhir, optimalkan desain untuk berbagai perangkat gitu ya. Jadi perangkat seluler hari-hari ini dengan cepat meningkat menjadi platform digital yang terkemuka begitu ya. Saya akan bicara data sedikit ini saya ambil dari Hotsuite begitu ya. Rilis di Januari tahun 2021 ini. Tahun ini. Ini yang saya ambil adalah yang untuk Indonesia begitu ya. Jadi penduduk Indonesia itu ada 274 juta gitu. Kemudian kita bicara yang internet user atau pengguna internet itu ada sekitar 222 juta. Itu misalkan dibandingkan dengan populasi itu ada 73% gitu dari populasi gitu. Kemudian dari 220 juta pengguna internet ini 90 kepemilikan device-nya ini untuk mobile phone tipe apapun itu ada 98,3% dari pengguna internet gitu ya. Kemudian smartphone itu ada 98,2%. Smartphone mobile phone itu ada 16%, kemudian laptop atau desktop itu 74%, tablet itu ada 18,5%. Jadi hampir didominasi pengguna internet itu saat ini diakses menggunakan mobile phone gitu ya. Nah, ini mobile internet use begitu. Jadi total mobile internet user baik diakses dari seluler maupun wifi itu ada 195 juta begitu ya. Ini yang 96,4% ini adalah persentase dari total pengguna internet. Kemudian smartphone internet user as percentage of total internet user ini 96%. Jadi kenapa kemudian ketika kita membuat atau mendesain website itu harus bisa diakses di semua platform, terutama saat ini adalah harus mobile friendly gitu ya. Jadi ketika diakses di mobile itu harus readable atau bisa dibaca. Nah, mungkin teman-teman bisa coba mengakses begitu ya website perguruan tinggi masing-masing, apakah ketika diakses di mobile sudah oke begitu ya untuk yang saat ini. Nah, bicara tadi bisa diakses di segala perangkat, itu ada dua pendekatan, yaitu adaptive web sama responsive web. Kalau adaptive web itu berarti kita membuat, katakanlah yang mau kita akomodir adalah mobile, tablet, sama desktop. Kita membuat 3 website
Di mobile dilempar ke domain mobile.pnc misalkan. Jadi accept dari tablet, misalnya tablet.pnc. Kemudian desktop berarti yang pnc.ac.id gitu. Nah itu nanti kekurangannya adalah kita harus maintenance gitu. Tiga website yang berbeda gitu ya. Nah kalau responsive website itu kita bicara satu website begitu, tapi bisa ada applicable di beberapa device gitu ya. Misalnya, nah ketika di resize ke ukuran berapapun maka dia akan mengikuti gitu ya. Jadi untuk mobile secara desain tampilannya akan seperti ini, secara tablet seperti apa, secara desktop seperti apa gitu. Nah itu perlu difikirkan ketika kita mendesain. Dengan persentase pengguna internet yang tadi didominasi oleh mobile begitu, maka kita harus ketika mendesain itu kita mulai dari mobile dulu gitu ya, mobile first ke besar kemudian ke besar gitu. Kalau bicaranya dari besar dulu ke kecil, biasanya kita nanti akan apa istilahnya kerepotan gitu ya. Karena kita bicara desktop, misalkan aku mau image dengan proporsi yang rasionya misalkan 16 kali 9 gitu ya. Nah kalau di mobile nanti jadinya kecil lah gitu, pipih jadinya. Nah itu, oke, ini penutup dari materi saya gitu ya. Jadi content is king, packaging is queen begitu ya. Jadi ketika kita membuat website itu tidak hanya kemudian sekedar bagus, tapi kontennya juga harus kemudian kita pikirkan gitu ya. Nah, bicara packaging ini sebenarnya bicara UI gitu, bicara desain gitu. Yang mungkin nanti kita bisa diskusi saja karena kalau bicara desain itu nanti bicara selera gitu ya. Tidak ada kemudian patokan khusus desainnya harus seperti apa, tapi kalau kita kemudian apa istilahnya berpatokan dengan 5 poin tadi, kita akan tahu kemudian mendesain yang bagus itu seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih karena ini formatnya diskusi, jadi kita diskusi saja terkait materi yang tadi saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.